Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan dia dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Iraneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian
Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik FISIP Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum Bapak Rudi Natamiharja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan rektor Unila ini Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa itu center itu? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain kayak semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu ya lebih penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Gitu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, Bapak kita ditanya berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Langsung mereka Terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Oh belum datang ya Pak? Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertikal dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertical dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Komering Ulu Selatan kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Komering Ulu Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Tanaman Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa Kabupaten Komering Ulu Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.6 23 garing RC 1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabid Pertanian sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Nah, tersangka F sendiri rekan dia dapat kami sampaikan dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten setempat sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam
26 September beberapa hari yang lalu. Demikian kan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang merupakan adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribuners terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribuners bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15. Namun dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribuners, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan dari Satreskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan Dea dan Tribuners bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan Ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu Dea.
Firda Aditya BT selengkapnya. Sudah pengiriman SPDP, terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan untuk kejaksanya yang memimpin langsung edukasi beserta dua stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan dari penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung, sejumlah wilayah, hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka, sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya, peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Massa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, massa KRMP juga menyebut Anies selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, massa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI. Korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Cepasari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan dua unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh empat remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian Dea yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang merayakan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, memberikan pernyataan hitam di atas putih untuk membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. Dua pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu, tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor kurang lebih
ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Ngemplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian, korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam. Dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini, Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Padhan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak, lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham, sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang, dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah
clear ataupun sudah dilakukan mediasi sehingga dilihat kondisi kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun miskomunikasi dari dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan ini viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wandea, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos, dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW umur 23 tahun mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, hingga terjadi saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi luka-luka yang sempat diposting kemarin.
Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara yakni STM ND dan juga SMKN 1 ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STM ND dan SEMIA ND, itu kerap kali terjadi dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STM ND dan juga SEMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek juga dilempari oleh para pelajar dari STM ND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STM ND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina.
menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juwata Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31. Saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut. Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juwata Tarakan, yang dimana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot, yakni yang ada di wilayah di daerah Depo, tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Bapak Budiono, bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara mencapai luasannya 1.665 meter persegi, sehingga untuk tukar gulingnya sendiri, apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono. Berikut liputannya. Ini tukar guling, Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa? Saya meternya lupa, cuman totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Iya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di Depo Sapa itu sama. Sesuai dengan ukuran itu. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi itu nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus peta-petanya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu.
Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan. Kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Arasganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-ETLE. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran ETLE nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi, maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem, Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak, Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera ETLE ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beras Lumantobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir, penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini
kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria yang dikirim oleh seorang wanita IRT, ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Hingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI kelima 5 PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB begitu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7 kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasannya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi Pelabuhan Peri Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu. Mengaku bernama Sahdan dan petugas pos mendapati 1 lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti 1 buah paspor atas nama Sahdan, 1 Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Yondo, reporter dari Tribun Manado. Silakan, rekan. Ya, terima kasih rekan
dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Nah, Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Odilino Kambe menyampaikan penjelasan sekaligus mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Sulawesi juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus dianggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang. Karena memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan asli daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi, tapi setelah penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih. Namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup APBD tersebut. Sejauh ini pemandangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 membawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi Perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, REGSOSEK 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners,
pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data Rexosek ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa Rexosek 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan bahwa Rexosek 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem Rexosek yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. Rexosek ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan Rexosek tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal Rexosek tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini kita rapat koordinasi pihak Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder bersama para saksi Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena BPS dalam menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dari dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra pemerintah. Hanya rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan, teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini, Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto Kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian Hari Jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin,
Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam kayu baimbai. Jadi senam kayu baimbai ini di-launching berkaitan juga dengan peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022. Untuk kayu baimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam kayu baimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPD itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam kayu baimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di-launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya di-launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babunco 4, kemudian Baras Kuning Remix. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam kayu baimbai ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam kayu baimbai. Demikian dia. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik
atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari para peserta juga meriah dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Aura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang lah untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak menang? Kalau menang kalahnya itu urusan belakangan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau buat yang terbaik kan. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini Tribuners akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo, rekan Maria. Halo, Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kolegrasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Monsinyur Alvaldus Martinus Seduh, beserta didampingi pastor paroki Thomas Morus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Gereja Thomas Morus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas Paroki Santo Thomas Morus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan
Selamat ulang tahun kepada Paroki Thomas More ke 50 tahun, agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang. Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS Kampung Mayerga pada Kamis 29 September 2022 kemarin sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Sebi Sambon. Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yancen Kocu CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambon mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna. Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil Gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Golkar merasa kursi wakil gubernur Papua menjadi haknya karena Clemente Rinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh, Paulus Waterpau lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama. Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya? Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan.
Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jaraknya berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, oleh panitia lokal di daerah ini setengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari yang lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan yang akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak-agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Pada Jumat hari ini memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan dia dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung
Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Iraneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, Visip Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum, Bapak Rudi Natami Harja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini, Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa-apa center itu? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini aja mandiri itu ya hasil penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, Bapak ditanya berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Mas mereka terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Oh belum datang ya Pak? Iya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertikal dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Oku Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertikal dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Oku Selatan, kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Oku Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini, kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Cadangan Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa, Kabupaten Oku Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan
sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.23 garing RC.1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabit pertanyaan sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Nah, tersangka F sendiri, rekan dia dapat sampaikan dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten setempat sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam 26 September beberapa hari yang lalu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang merupakan adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribuners terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribuners bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15, namun dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribuners, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan dari Satreskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan Dea dan Tribuners bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat
tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu dia. Ada Aditya BT selengkapnya. Sudah tahap pengiriman SPDP, terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan kejaksanya yang memimpin langsung operasi beserta dua stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan dari penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung, sejumlah wilayah, hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Massa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, massa KRMP juga menyebut Anies
selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, masa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI. Korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Sukasari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan sebuah unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, Dea, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian, Dea, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang merayakan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, memberikan pernyataan hitam di atas putih untuk membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. 2 pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea.
Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, saat itu salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor, kurang lebih ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Ngemplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian, korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam, dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Padhan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak, lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung
memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang, dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah clear ataupun sudah dilakukan mediasi, sehingga dilihat kondisi kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun miskomunikasi dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan, dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wandea, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos
dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW, umur 23 tahun, mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, hingga saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi, luka-luka yang sempat diposting kemarin. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara yakni STM ND dan juga SMKN 1 ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STM ND dan SMIA ND, itu kerap kali terjadi, dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STM ND dan juga SMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek juga dilempari oleh para pelajar dari STM ND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak, dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STM ND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina. Menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juanda Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31, saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut. Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juanda Tarakan, yang dimana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot, yakni yang ada di wilayah di daerah Depo, tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Bapak Budiono, bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara
mencapai luasannya 1.665 meter persegi, sehingga untuk tukar gulingnya sendiri, apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono, berikut liputannya. Jadi tukar guling, Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa? Saya meternya lupa, cuman totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Iya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di depo sampah itu sama. Sesuai dengan ukuran itu, Pak. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus peta-petanya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu. Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan, kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Aras Ganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-etle. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran etle nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi,
maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera etle ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beres Luman Tobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore Tribuner, selamat sore rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria yang dikirim oleh seorang wanita IRT ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke Kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Hingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI kelima 5 PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB begitu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7 kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasannya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi pelabuhan
TRI Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu, mengaku bernama Sahdan, dan petugas pos mendapati satu lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti, satu buah paspor atas nama Sahdan, satu. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Riono, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan di dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe menyampaikan penjelasan sekaligus mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun sebelum tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Utara juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus dianggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang. Karena memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan asli daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi, tapi setelah penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih. Namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup APBD tersebut. Sejauh ini pemenangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 membawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas di anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi Perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abe Pura.
Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik AB Pura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, Reksosek 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data Reksosek ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa Reksosek 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan bahwa Reksosek 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem Reksosek yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. Reksosek ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners, ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan Reksosek tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal Reksosek tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini tentang rapat koordinasi. Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder, bersama para statistik Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena PP sudah menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dari dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra. Ya, rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan, teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan.
Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini, Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian hari jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin, Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam kayuh Baimbai. Jadi senam kayuh Baimbai ini launching berkaitan juga dengan peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022. Untuk kayuh Baimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Karena moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam kayuh Baimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPD itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam kayuh Baimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya di launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babun Compat, kemudian Baras Kuning Remix. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam kayuh Baimbai ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam kayuh Baimbai. Demikian, Dea. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya, akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari para peserta juga meriah, dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB, dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Ura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain-kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang lah untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak? Kalau menang kalahnya itu urusan Tuhan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau buat yang terbaik kan. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini Tribuners akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo, rekan Maria. Halo, Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kongregasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Monsinyur Alvaldus Martinus Sedu, beserta didampingi pastor paroki
Thomas Maurus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di gereja Thomas Maurus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas paroki Santo Thomas Maurus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki Thomas Maurus ke 50 tahun, agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang. Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabitumas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS Kampung Mayerga pada Kamis 29 September 2022 kemarin sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Sebi Sambon. Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yancen Kocu CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambon mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna.
Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja jalan trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja jalan trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Golkar merasa kursi wakil gubernur Papua menjadi haknya karena Clementinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh, Paulus Waterpauw lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama. Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya?
Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jaraknya berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, oleh panitia lokal di daerah ini tengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari yang lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu.
Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan dan akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan
bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menggusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natamiharja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Hiraneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, Visip Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum Bapak Rudi Natamiharja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini, Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa-apa? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu ya penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, kita ditanya berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Asal ya kan? Terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Oh belum datang ya Pak? Iya.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertical dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertical dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Komering Ulu Selatan kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Komering Ulu Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Cadangan Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa Kabupaten Komering Ulu Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.6 23 garing RC.1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabid Pertanian sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Tersangka F sendiri, rekan dia dapat kami sampaikan, dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten setempat sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam 26 September beberapa hari yang lalu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang merupakan adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribuners terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribuners bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15, namun
dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribuners, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan dari Satreskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan di Adan Tribuners bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan, di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu dia. Ada Aditya BT selengkapnya. Sudah tahap pengiriman SPDP, terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan untuk kejaksanya yang memimpin langsung operasi beserta pihak stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan dari penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung
sejumlah wilayah hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya, peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Masa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, masa KRMP juga menyebut Anies selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, massa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI. Korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Sukasari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan sebuah unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, Dea, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian, Dea, yang dapat saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang merayakan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, menyampaikan pernyataan hitam di atas putih, itu membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. Dua pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu, tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo, AKP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, saat itu salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor, kurang lebih ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Ngemplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian, korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam, dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini, Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk
Laporan lengkapnya terkait kejadian ini Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Padhan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah di-clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak. Lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang. Dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah clear ataupun sudah dilakukan mediasi, sehingga dilihat kondisi kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi, namun miskomunikasi dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado, yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR
Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Response on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan ini viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wania, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos, dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW umur 23 tahun mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, hingga terjadi saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi, luka-luka yang sempat diposting kemarin. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur. Tribuners, aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara yakni STM ND dan juga SMKN 1 ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STM ND dan SMIA ND, itu kerap kali terjadi, dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STM ND dan juga SMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi
yang menjabat sebagai Kapolsek juga lempari oleh para pelajar dari STMND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak, dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STMND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina. Menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juanda Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31, saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut.
Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juanda Tarakan yang di mana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot yakni yang ada di wilayah di daerah Depo tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan Bapak Budiono bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara mencapai luasannya 1.665 meter persegi, sehingga untuk tukar gulingnya sendiri apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono, berikut liputannya. Jadi tukar guling, Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa, Pak? Saya meternya lupa, cuma totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Iya, iya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di Depo Sapa itu sama. Sesuai dengan ukuran itu, Pak. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi itu nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus peta-petanya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu. Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan, kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara,
tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Arasganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-ETLE. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran ETLE nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi, maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem, Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak, Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera ETLE ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beres Lumantobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir, penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria yang dikirim oleh seorang wanita IRT, ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke Kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Hingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI
yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia. Dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI, lima PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB, begitu, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7, kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasannya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi Pelabuhan Peri Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu. Mengaku bernama Sahdan, dan petugas pos mendapati satu lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti, satu buah paspor atas nama Sahdan, satu. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Yono, reporter dari Tribun Manado. Silakan, rekan. Ya, terima kasih rekan dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe menyampaikan penjelasan sekaligus mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Sulawesi juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus
anggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang, di mana memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan masing daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi tapi setelah penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih, namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup PLN tersebut. Sejauh ini pemenangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 membawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas di anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik AB Pura. Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik AB Pura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, REGSOSEK 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data REGSOSEK ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa REGSOSEK 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan bahwa REGSOSEK 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem REGSOSEK yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. REGSOSEK ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners, ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan REGSOSEK tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal REGSOSEK tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini kita dapat koordinasi Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder,
bersama Bareskasdi Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena PPS dalam menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, jadi dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra. Ya, rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini, Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto Kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian Hari Jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin, Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam kayuh Baimbai. Jadi senam kayuh Baimbai ini launching berkaitan juga dengan peringatan puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022. Untuk kayuh Baimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Karena moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam kayuh Baimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPD itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam kayuh Baimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya
di launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babun Compat, kemudian Baras Kuning Remix. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam kayu bembe ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam kayu bembe. Demikian dia. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari para peserta juga meriah, dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Aura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain-kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak? Kalau menang kalahnya itu urusan belakangan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau yang terbaik kan
Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners, Paroki kedengaran Santo jelas nggak, Mbak? Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores, telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo, rekan Maria. Halo, Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam, Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam, sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kongregasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Monsinyur Alvaldus Martinus Sedu, beserta didampingi pastor paroki Thomas Morus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Gereja Thomas Morus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi, yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas Paroki Santo Thomas Morus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Paroki Thomas Morus ke-50 tahun, agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang. Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabitumas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS, Kampung Mayerga, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Shebi Sambon.
Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yanchenko CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambor mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yanchenko. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yanchenko pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna. Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil Gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Golkar merasa kursi wakil Gubernur Papua menjadi haknya karena Clemente Rinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil Ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil Gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh, Paulus Waterpauw lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama.
Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya? Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jarak berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
Nah, oleh panitia lokal di daerah ini setengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari yang lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan yang akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain.
sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdi Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, Ekskadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH Ekskadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdi Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan dia dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Iraneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, Visip Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum Bapak Rudi Natami Harja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini, Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya.
Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa Pak? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain kayak semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu efek penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah, dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada kesana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, kita ada berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Asal terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Oh belum datang ya Pak? Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertikal dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertical dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Komering Ulu Selatan kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Komering Ulu Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Tanaman Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa Kabupaten Komering Ulu Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.6 23 garing RC.1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabid Pertanian sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Nah, tersangka F sendiri rekan dia dapat kami sampaikan dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten setempat sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam 26 September beberapa hari yang lalu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang merupakan
adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribuners terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribuners bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15, namun dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribuners, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan dari Satreskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan di dan Tribuners bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan Ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu dia. Ada Aditya BT selengkapnya.
sudah pengiriman SPDP. Terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan jaksannya yang memimpin langsung operasi beserta dua stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan dari penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung, sejumlah wilayah, hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka, sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya, peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Massa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, massa KRMP juga menyebut Anies selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, massa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI.
korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Cepakari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan sebuah unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, Dea, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh empat remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian, Dea, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang merayakan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, memberikan pernyataan hitam di atas putih untuk membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. Dua pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu, tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo, AKP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, saat itu salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor, kurang lebih ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan
di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Ngemplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian. Korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam. Dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini, Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Pathan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak, lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham, sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang, dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah clear ataupun sudah dilakukan mediasi, sehingga dilihat kondisi
kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun miskomunikasi dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado, yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan ini viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan, dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wandea, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos, dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW umur 23 tahun mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, hingga terjadi saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi, luka-luka yang sempat diposting kemarin. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur. Tribuners, aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara
yakni STMND dan juga SMKN1ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini, akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STMND dan SEMIA ND, itu kerap kali terjadi dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STMND dan juga SEMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek juga dilempari oleh para pelajar dari STMND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STMND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina. Menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang.
Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juanda Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31 saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut. Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juanda Tarakan, yang dimana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot, yakni yang ada di wilayah di daerah Depo, tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Bapak Budiono, bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara mencapai luasannya 1.665 meter persegi, sehingga untuk tukar gulingnya sendiri, apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono, berikut liputannya. Jadi tukar guling Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa? Saya meternya lupa, cuman totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Iya, iya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di Depo Sapa itu sama. Sesuai dengan ukuran itu. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi itu nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus petapatannya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu. Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan. Kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Arasganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-ETLE. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran ETLE nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi, maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem, Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak, Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera ETLE ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beres Lumantobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir, penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria
yang dikirim oleh seorang wanita IRT, ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke Kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Sehingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI kelima PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB begitu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7 kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasanya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi Pelabuhan Peri Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu. Mengaku bernama Sahdan dan petugas pos mendapatkan satu lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti satu buah paspor atas nama Sahdan, satu. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Yunda, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan di dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe menyampaikan penjelasan sekaligus
mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Provinsi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Utara juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus dianggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang. Karena memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan asli daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi, tapi setelah dilakukan penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih. Namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup APBD tersebut. Sejauh ini pemandangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 bawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, REGSOSEK 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data REGSOSEK ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa REGSOSEK 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners,
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Reksosek 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia, sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem Reksosek yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. Reksosek ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan Reksosek tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal Reksosek tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini kita rapat koordinasi di Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder, bersama para statistik Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena PPS dalam menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dari dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra ya, pemerintah. Hanya rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan, teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini, Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian hari jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin, Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam kayuh Baimbai. Jadi senam kayuh Baimbai ini di-launching berkaitan juga dengan peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022.
2022. Untuk Kayu Bimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam Kayu Bimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPD itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam Kayu Bimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di-launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya di-launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babunco 4, kemudian Baras Kuning Remix. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam Kayu Bimbai ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam Kayu Bimbai. Demikian dia. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari
para peserta juga meriah dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Ura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain-kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang lah untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak? Kalau menang kalahnya itu urusan belakangan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau yang terbaik kan. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores, telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo, rekan Maria. Halo, Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam sahabat Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kongregasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Insinyur Alvaldus Martinus Seduh, beserta didampingi pastor paroki Thomas Morus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Gereja Thomas Morus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi, yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas Paroki Santo Thomas Morus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Paroki Thomas Morus ke-50 tahun, agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang.
Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS Kampung Mayerga pada Kamis 29 September 2022 kemarin sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen-Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Sebi Sambon. Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yancen-Kocu CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambon mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen-Kocu. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen-Kocu pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna. Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil Gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Golkar merasa kursi wakil Gubernur Papua menjadi haknya karena Clemente Rinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil Ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil Gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh,
Paulus Waterpauw lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama. Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya? Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi
tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jaraknya berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, oleh panitia lokal di daerah ini setengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan yang akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,
Setuju? Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan dia dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Iraneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK.
di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik FISIP Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum Bapak Rudi Natami Harja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa center itu? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu yang lebih penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, Bapak ditanya berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Mas mereka terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak? Oh belum datang ya Pak? Iya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertical dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertical dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Komering Ulu Selatan kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Komering Ulu Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Tanaman Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa Kabupaten Komering Ulu Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.6 23 garing RC 1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabid Pertanian sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Nah, tersangka F sendiri rekan dia dapat sampaikan dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini
sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten setempat, sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam 26 September beberapa hari yang lalu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang merupakan adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribuners terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribuners bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15, namun dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribuners, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan dari Kasateskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan Dea dan Tribuners bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan Ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu Dea.
Ada Aditya BT selengkapnya. Sudah pengiriman SPDP, terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan jaksannya yang memimpin langsung edukasi beserta dua stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan dari penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung, sejumlah wilayah, hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka, sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya, peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Massa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, massa KRMP juga menyebut Anies selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, massa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI. Korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Cepakari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan sebuah unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh empat remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian Dea yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang pengeroyokan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti, dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, memberikan pernyataan hitam di atas putih untuk membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. Dua pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu, tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor kurang lebih
ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Emplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian, korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam. Dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini, Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Padhan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak, lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham, sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah
clear ataupun sudah dilakukan mediasi, sehingga dilihat kondisi kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun miskomunikasi dari dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado, yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan ini viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan, dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku, menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wandea, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos, dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW umur 23 tahun mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, sehingga terjadi saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi luka-luka yang sempat diposting kemarin.
Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara yakni STM ND dan juga SMKN 1 ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STM ND dan SEMIA ND, itu kerap kali terjadi dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STM ND dan juga SEMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek juga dilempari oleh para pelajar dari STM ND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STM ND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina.
menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juwata Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31. Saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut. Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juwata Tarakan yang dimana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot, yakni yang ada di wilayah di daerah Depo, tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Bapak Budiono, bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara mencapai luasannya 1.665 meter persegi. Sehingga untuk tukar gulingnya sendiri, apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono, berikut liputannya. Ini tukar guling Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa? Saya meternya lupa, cuman totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Ya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di Depo Sapa itu sama. Sesuai dengan ukuran itu. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus peta-petanya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu.
Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan. Kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Arasganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-ETLE. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran ETLE nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi, maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem, Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak, Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera ETLE ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beras Lumantobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir, penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini
kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria yang dikirim oleh seorang wanita IRT, ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke Kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Hingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI kelima PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB begitu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam, AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7, kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasannya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi Pelabuhan Peri Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu, mengaku bernama Sahdan, dan petugas pos mendapati satu lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti, satu buah paspor atas nama Sahdan, satu. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Yondo, reporter dari Tribun Manado. Silakan, rekan. Ya, terima kasih rekan di
dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Nah, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Oleh Kandei menyampaikan penjelasan sekaligus mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Sulawesi juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus dianggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang. Karena memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan asli daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi, tapi setelah penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih. Namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup APBD tersebut. Sejauh ini pemandangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 bawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas di anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi Perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, REGSOSEK 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners,
pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data Rexosek ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa Rexosek 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan bahwa Rexosek 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem Rexosek yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. Rexosek ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan Rexosek tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal Rexosek tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini lanjutan rapat koordinasi pihak Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder bersama para statistik Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena PPS dalam menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, jadi dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra. Hanya rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan, teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto Kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian Hari Jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin,
Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam kayu baimbai. Jadi senam kayu baimbai ini launching berkaitan juga dengan peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022. Untuk kayu baimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Karena moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam kayu baimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPDA itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam kayu baimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya di launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babun Compat, kemudian Baras Kuning Premik. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam kayu baimbai ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam kayu baimbai. Demikian dia. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik
atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari para peserta juga meriah dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Ura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang lah untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak menang? Kalau menang kalahnya itu urusan belakangan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau buat yang terbaik kan. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini Tribuners akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo, rekan Maria. Halo, Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kolegrasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Insinyur Alvaldus Martinus Seduh, beserta didampingi pastor paroki Thomas Morus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Gereja Thomas Morus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi, yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas Paroki Santo Thomas Morus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan
selamat ulang tahun kepada Paroki Thomas More ke 50 tahun, agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang. Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS, Kampung Mayerga, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Sebi Sambon. Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yancen Kocu CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambon mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna. Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil Gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Golkar merasa kursi wakil gubernur Papua menjadi haknya karena Clemente Rinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh, Paulus Waterpau lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama. Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya? Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan.
Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jaraknya berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, oleh panitia lokal di daerah ini setengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari yang lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan yang akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara Fisik kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga Dekan Kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan dia dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung
Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Yunaneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, Visip Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum, Bapak Rudi Natami Harja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini, Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada apa Pak? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu yang lebih penekanan. Kita udah berapa kali Pak? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana itu ya Pak ya? Nah dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, kita ada berapa pertanyaan Pak? Nah saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Mas mereka terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Oh belum datang ya Pak? Iya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Selatan melakukan penahanan terhadap Kabid di Dinas Pertanian Pemkab Oku Selatan berinisial F. F ditahan atas dugaan penyelewengan bangunan gedung mesin vertikal dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Alan Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan dari bergulirnya kasus penyelewengan dana bantuan dari pusat atau Kementerian Pertanian senilai Rp 5.778.700.000 rupiah. Ini diperuntukkan untuk pembangunan mesin vertical dryer padi yang tadi disebutkan berkapasitas 6 sampai 10 ton. Yang sejatinya diperuntukkan untuk 6 kelompok tani di Kabupaten Komering Ulu Selatan kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dari lingkungan Pemkab Kabupaten Komering Ulu Selatan. Dari kasus dugaan korupsi ini kerugian negara mencapai 101,7 miliar rupiah dengan menetapkan F sebagai Kabid Cadangan Pangan yang tersangka sejak bulan Maret lalu. Kini sudah dilakukan penahanan di lapas kelas 2B Kota Mardoa Kabupaten Komering Ulu Selatan. Nah, penahanan ini selama 20 hari ke depan
sesuai dengan surat perintah nomor 1415 garing L.23 garing RC.1 garing 09 guna proses persidangan pelimpahan ke tahap 2. Nah, dalam hal ini Kabit pertanyaan sebelumnya merupakan bawahan dari tersangka A yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dari Dinas Pertanian ini akan memasuki babak baru, yaitu babak persidangan. Tersangka F sendiri, rekan dia dapat sampaikan, dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten setempat sehingga baru ditetapkan sebagai tersangka dalam 26 September beberapa hari yang lalu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribunnews di Papua, 3 tersangka penyuplai senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dibekuk oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2022 pada Jumat 24 September 2022 lalu di Timika menjalani rekonstruksi. Ketiganya diketahui berinisial BK, MN yang adalah perpanjangan tangan dari pelaku YA, di mana YA ini merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Mimika. Selengkapnya, Tribunnews terkait rekonstruksi akan dilaporkan reporter Tribun Papua. Sudah ada rekan Marcelinus Labulela yang sudah siap dengan informasinya. Oke, baik. Selamat malam rekan Dea dan Tribunnews. Terkait rekonstruksi kasus jual beli amunisi dan senjata di Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Timaka, Kabupaten Mimika, pada tanggal yang ditangkap oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada tanggal 22 September 2022 lalu kemarin dilakukan rekonstruksi di Polres Mimika. Untuk keseluruhan rekonstruksi dilakukan terdapat ada sebanyak 20 adegan yang dilakukan atau diperankan oleh masing-masing tersangka. Untuk diketahui bahwa 3 tersangka berinisial BK, MM, dan YA ini saat ini sudah berada di rutan Polres Mimika, dan juga masih ada tersangka lainnya yaitu berinisial EO yang saat ini berstatus masih dalam pencarian orang atau DPO. Untuk diketahui Dea dan Tribunnews bahwa adegan rekonstruksi sebanyak 20 adegan ini sebelumnya direncanakan hanya 15. Namun dalam proses rekonstruksi berjalan terdapat 5 rekonstruksi baru atau adegan baru yang diperagakan oleh masing-masing tersangka dari mulai dari perencanaan hingga melakukan transaksi jual beli amunisi, kemudian sampai pada penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Dea dan Tribunnews, untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka tersebut, antara lain diantaranya 133 butir amunisi dan juga 1 senjata api jenis airsoft gun yang dimana saat ini masih di tangan penyidik Polres Mimika. Untuk tersangka EO yang saat ini masih DPO juga masih diburu oleh penyidik Satreskrim Polres Mimika. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan dari Satreskrim Polres Mimika bahwa untuk kasus ini akan dilakukan segera atau memang akan dibuka terang-terangan dan menghimbau kepada masyarakat Mimika agar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik Polres Mimika. Dapat diinformasikan Dea dan Tribunnews bahwa kasus ini juga sudah masuk di tahap penyidikan di mana berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika untuk melakukan investigasi atau hal-hal apa yang dibutuhkan selama proses penyelidikan. Dan juga kasus ini memang sangat
tidak disadari bahwa ini adalah merupakan sesuai dengan laporan dari salah satu tersangka yang berinisial YA yang merupakan ketua KNPB Mimika bahwa amunisi yang dimilikinya itu sejak tahun 2016 dan baru melakukan transaksi hingga ketiga tersangka tersebut ditangkap. Begitu dia. Ada Aditya BT selengkapnya. Sudah pengiriman SPDP, terus selanjutnya kita undang dari kejaksaan ke depan untuk kejaksanya yang memimpin langsung operasi beserta dua stafnya untuk monitoring kegiatan rekonstruksi. Terus selanjutnya juga untuk perkara ini masih tahapan penyidikan bagi penyidik kami untuk mengenai amunisi ini, yaitu tadi yang dilakukan rekonstruksi ini ya sesuai dengan keterangan dari tersangka. Ya, kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika jangan mendengar satu pihak dalam arti Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Jumat 30 September 2022 siang. Massa yang mengikuti aksi terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, komunitas nelayan, Forum Pancoran Bersatu, Walhi DKI, Koperasi Kampung, sejumlah wilayah, hingga emak-emak yang turut serta membawa anak-anak mereka. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana berjalannya demo. Baik, terima kasih Dea. Ya, aksi massa kali ini membawa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan reforma agraria sejati dengan mencabut peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penerbitan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pasalnya menurut mereka sudah 7 bulan berlalu sejak mereka melayangkan surat permohonan pencabutan Pergub 207/2016 itu, Pemprov DKI sampai saat ini masih menggantungkan permohonan tersebut. Massa menilai Anies akan membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa terus langgeng dilakukan di Jakarta dengan tidak mencabut Pergub tersebut. Adapun sejumlah alasan dan catatan penting KRMP atas Pergub 207 tahun 2016 diantaranya peraturan itu dianggap sebagai bentuk main hakim sendiri, kemudian melangkahi kekuasaan kehakiman, melegalkan keterlibatan aparat tak berwenang dalam penggusuran, melanggar hak konstitusi dan HAM warga. Masa aksi juga turut mengingatkan Anies Baswedan soal janji politik saat kampanye Pilkada DKI 2017 silam, yang menyatakan Anies akan melakukan pembangunan tanpa penggusuran. Namun realita yang terjadi, kata KRMP, adalah di penghujung masa jabatannya, Anies masih saja membiarkan ancaman praktik penggusuran paksa yang dicerminkan lewat tidak mencabutnya Pergub tersebut. Selain itu, masa KRMP juga menyebut Anies
selaku kepala daerah di DKI Jakarta tak serius dan membiarkan ruang terbuka bagi aparat menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Di sisi lain, korban penggusuran juga dinilai tak diberikan ruang untuk membela diri dan kepentingannya. Atas hal ini, masa menuntut Anies mencabut Pergub 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa, serta menuntut Anies merumuskan bersama masyarakat soal peta jalan reforma agraria di Jakarta yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Sekelompok remaja melakukan tindak kekerasan kepada seorang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Video kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah menengah pertama atau SMP itu pun viral di media sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sumedang lantas turun tangan untuk menelusuri kasus ini. Terkait bagaimana penelusurannya, Tribuners, hasilnya akan dilaporkan rekan Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea, juga Tribuners dimanapun berada. Benar, warga di Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, keempat pelaku merupakan berinisial HE, MNA, RE, dan RI. Korban sendiri diketahui berinisial AG yang merupakan siswa di MTS Saadah, Kecamatan Sukasari. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, selain dipukuli dengan menggunakan bambu, korban pun oleh para pelaku disulut pada bagian wajahnya dengan menggunakan puntung rokok. Tak hanya itu, korban pun hampir ditabrak dengan menggunakan sebuah unit sepeda motor. Pasca dari kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak para pelaku. Berdasarkan pantauan saya di Mapolsek Sukasari, hasil mediasi tersebut antara pihak keluarga pelaku dengan pihak korban berujung damai. Seperti dapat saya sampaikan kembali, Dea, peristiwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh 4 remaja ini dilakukan pada hari Kamis lalu tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Demikian, Dea, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda, dan juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Ato Suharto selaku Kapolsek Sukasari terkait kasus ini selengkapnya. Pasca dengan telah beredarnya kiranya video tentang merayakan ini, kami pasca kejadian ini langsung respon, mendalami, menindaklanjuti, dan mengambil langkah-langkah persuasif dan humanis bersama dengan unsur terkait baik jajaran TNI dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena mereka masih tergolong kategori remaja dalam tahap pembinaan. Kami mengadakan langkah seperti ini, alhamdulillah mendapat solusi terbaik. Semua pihak telah saling menyadari, cari solusi secara mediasi dan secara musyawarah kekeluargaan, memberikan pernyataan hitam di atas putih untuk membuat. Kita beralih ke Jawa Tengah. 2 pelajar asal desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo menjadi korban pengeroyokan di wilayah Ngemplak, Kartasura. Kedua korban masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial AAS 14 tahun dan juga TE yang sama berusia 14 tahun. Pengeroyokan bermula saat mereka bertemu lalu dipepet oleh rombongan sepeda motor berjumlah 10 kendaraan. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlangga Bima, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Ya, terima kasih Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk kejadian pengeroyokan ini terjadi di wilayah Ngemplak, Kartasura pada Minggu, tanggal 25 September lalu. Jadi ini menurut keterangan Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, kejadian ini bermula saat kedua korban keluar rumah pada hari Sabtu atau malam Minggu itu hendak melihat balapan herek atau balapan sepeda motor itu di wilayah Boyolali, berangkat jam 9 malam. Tapi kedua korban itu tidak langsung menuju ke lokasi balapan, melainkan mampir di sejumlah tempat untuk nongkrong, misalnya di depan SMP Negeri 3 Kartasura, kemudian juga sempat mengisi bahan bakar di SPBU Kertonatan dan kemudian menuju ke alun-alun Pungging sebelum menuju ke lokasi balapan. Nah, setelah di lokasi balapan itu sampai di sana sekitar setengah 1 dini hari, sudah hari Minggu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 2, jadi sekitar 1,5 jam, kedua korban berniat untuk pulang, jadi menuju ke arah Purwosari dari Boyolali. Nah, sampai di sekitar makam Congculi di wilayah sana, kedua korban itu dipepet oleh motor KLX dengan warna hijau putih. Nah, salah satu penumpang itu mengacungkan golok dan malah terjatuh. Nah, akibat itu kemudian kedua korban dikejar oleh gerombolan motor, kurang lebih ada 10 gerombolan motor, 10 kendaraan. Nah, sesampainya di perempatan di Jalan Brigjen Katamso, wilayah Ngemplak atau Kartasura, atau yang menjadi lokasi kejadian, korban kemudian dikeroyok sekitar 6 orang menggunakan golok dan dipukul menggunakan kayu. Nah, kejadian pengeroyokan itu terjadi sekitar 5 menit. Nah, aksi pengeroyokan itu berhenti setelah aksi dari para pelaku dilihat oleh warga dan kemudian para pelaku melarikan diri. Nah, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan untuk korban AS mengalami sejumlah luka di tubuh, misalnya lengan kanan, perut kiri, kemudian paha kanan terkena sabetan senjata tajam, dan untuk korban atas nama T masih dilakukan perawatan. Nah, untuk sampai saat ini, Kapolres Sukoharjo menerangkan bahwa anggotanya masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 pelajar itu. Sekian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar video di media sosial terkait keributan yang terjadi di Cicalengka, Jawa Barat hingga terdengar suara tembakan. Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Patan Malisi pun membenarkan terkait kejadian tersebut memang terjadi di Cicalengka pada Minggu 25 September 2022 lalu. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Sudah ada rekan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kericuhan yang terjadi di Cicalengka itu bukan merupakan perkelahian antar ormas, namun itu merupakan kejadian yang mana polisi membubarkan ormas yang sedang berkumpul di dekat kantor polisi. Hal tersebut terjadi menurut Kanit Reskrim Polsek Cicalengka, Ibda Pathan. Awalnya ada kejadian pemukulan, namun sudah dimediasi dan sudah clearkan dan sudah selesai. Awalnya Kanit Reskrim Polsek Cicalengka menjelaskan awalnya terdapat satu orang parkir yang merampas HP ataupun handphone anak, lalu handphone tersebut sudah dikembalikan kepada anak tersebut, namun anak tersebut berbicara atau memberitahu kepada orang tuanya yang merupakan anggota salah satu ormas. Orang tuanya tersebut merasa tersinggung dan tidak enak, entah kenapa langsung ia mendatangi si tukang parkir tersebut. Langsung saat ketemu, ia datang bersama temannya sekitar 6 orang, datang membawa tukang parkir tersebut dan langsung
memukulnya atau melakukan tindakan kekerasan, sehingga orang-orang di sana yang berada di tempat parkir tersebut kebetulan sedang banyak orang dan terdapat ormas-ormas lainnya juga, sehingga mereka spontan datang melihat dan membantu memisahkan, melerai kejadian tersebut, namun tak mau dilerai sehingga ada pemukulan kembali karena orang-orang di tempat parkiran tersebut membela si tukang parkir yang dipukul tersebut. Setelah kejadian tersebut, jajaran Polsek Cicalengka langsung mengamankan kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai karena salah paham sebab handphone anak tersebut juga sudah diberikan dan pihak ormas yang satu telah menyepakati akan mengganti rugi ataupun mengobati seorang tukang parkir yang dipukul, dan sebaliknya ormas yang satunya lagi juga telah menyetujui untuk mengganti ataupun memberikan biaya pengobatan kepada yang dipukulnya. Namun yang dari 6 orang datang tersebut yang ikut mediasi di Polsek hanya 2 orang, dan yang lainnya tidak mengikuti mediasi tersebut. Mereka malah memberitahu orang-orang ataupun teman-temannya sehingga datang ke Mapolsek Cicalengka. Padahal kejadian tersebut sudah clear ataupun sudah dilakukan mediasi, sehingga dilihat kondisi kurang kondusif di luar, Polsek Cicalengka membubarkan kumpulan ormas tersebut ataupun orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kericuhan. Dan Kanit Reskrim juga membenarkan adanya suara tembakan itu hanya untuk supaya massa yang berkumpul itu bubar. Dan saat ditanya kenapa berkumpul, apa masalahnya, dan mereka pun kebanyakan tidak mengetahuinya, sehingga kasus tersebut sebenarnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun miskomunikasi dari teman yang bermasalah tersebut. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda di Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Kasus penjamretan ponsel milik siswa SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang sempat viral memasuki babak baru. Pelaku berinisial AW yang merupakan warga Kecamatan Wandea akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah ponsel Android dan 1 unit motor yang dipakai oleh AW saat beraksi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Seorang pemuda berinisial AW ditangkap oleh tim Delta Resmob on the Road atau ROTR Polresta Manado. AW sendiri adalah pelaku aksi jambret terhadap salah satu siswi SD di Kecamatan Sario, Kota Manado yang viral di media sosial baru-baru ini. Kejadian penjambretan viral karena korban yang adalah siswi berusia 10 tahun mengalami luka di bagian kedua kaki saat hendak melawan aksi penjambretan yang dilakukan oleh AW. Nah, kejadian ini berlangsung pada 2 hari lalu, dan selama itu dilaporkan ke pihak Polresta Manado. Tim lalu melakukan penyelidikan, dan Kasat Reskrim Polresta Manado mengatakan bahwa pihaknya memeriksa semua CCTV yang ada di Kota Manado, dan kebetulan ada salah satu CCTV yang merekam ciri-ciri yang sama persis dengan pelaku menggunakan motor yang sama, dan korban membenarkan bahwa itu adalah pelaku. Setelah nomor polisi dari kendaraan yang terekam CCTV ini berhasil didapatkan, polisi melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku bersembunyi di salah satu kosan di Kecamatan Wandea, Kota Manado. Nah, pada Kamis 29 September 2022 kemarin, tim Delta melakukan pengembangan dan mendapati bahwa pelaku sedang bersembunyi di salah satu kos
dan mereka lalu melakukan penjemputan, dan pelaku tidak melakukan banyak tindakan perlawanan saat ditangkap. Dan dari keterangan yang kami dapatkan, pelaku ini juga seorang residivis, tapi kasusnya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Delton, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pihak terkait yang sudah didapatkan rekan kami selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 2 siang kita menerima laporan terkait dengan adanya jambret di daerah Sario, di mana kemudian ibunya memposting di salah satu media sosial sehingga menjadi viral. Dapat saya jelaskan, kejadian ini bermula ketika anak tersebut pulang sekolah karena pukulnya jam 2 siang, kemudian sedang bermain handphone. Si pelaku dengan inisial AW, umur 23 tahun, mendatangi anak tersebut dengan maksud menanyakan lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Nah, sementara menanyakan tersebut, pelaku langsung menarik handphone itu, sehingga terjadi saling tarik menarik sehingga adik itu terjatuh, adik sekolah ini. Itulah yang terjadi, luka-luka yang sempat diposting kemarin. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Aparat Polres ND mengamankan sebanyak 200 pelajar dari STM ND pasca tawuran antar pelajar dan antara yakni STM ND dan juga SMKN 1 ND. Selain mengamankan ratusan pelajar, sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut pun juga ikut diamankan untuk menjadi saksi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya masalah yang memicu dari tawuran ini akan dilaporkan rekan Tommy Menunulangi, reporter dari Tribun Flores di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa kejadian tawuran di ND, khususnya antara STM ND dan SEMIA ND, itu kerap kali terjadi, dan pada Kamis 29 September 2021 kemarin itu terjadi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak sekali pelajar dari STM ND dan juga SEMIA ND melakukan lemparan batu, saling melempar antara kedua sekolah, sehingga pihak kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan kedua sekolah tersebut. Namun setelah melakukan pengamanan di lokasi, salah seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek juga dilempari oleh para pelajar dari STM ND, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Kapolsek tersebut rusak, dan Kapolsek juga mendapat pukulan dari para pelajar. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan sekitar 200 pelajar dari STM ND untuk diamankan di Mapolres ND. Tiba di Mapolres ND, pihak kepolisian kemudian mendata para pelajar tersebut untuk mengetahui peran daripada 200 pelajar tersebut, sehingga nanti mereka mendapatkan aktor-aktor utama yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika ada ditemukan kejadian anarkis yang dilakukan oleh para pelajar, sehingga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Selain itu, Tribuners, pihak sekolah juga hingga hari ini juga belum mengetahui dengan pasti apa faktor penyebab dari tawuran dari kedua sekolah tersebut. Namun yang pasti bahwa kejadian tersebut kerap kali menimpa kedua sekolah tersebut, sehingga ini merupakan kejadian klasik yang kerap terjadi di dua sekolah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 3 hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan 1 ekor sapi. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DP3 Kota Balikpapan terpaksa harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Betul adanya menurut informasi bahwa 3 hewan ternak di Balikpapan positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heri Aprisni, yang mengatakan harus melakukan pemotongan pada 3 hewan yang terindikasi PMK tersebut. Temuan tersebut juga menyusul adanya hasil laboratorium yang sebelumnya telah dikirimkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan menyatakan 3 ekor hewan ternak tersebut positif PMK. Adapun hewan-hewan yang dinyatakan positif PMK tersebut yaitu 2 ekor kerbau dan juga 1 ekor sapi. Kemudian memang DP3 Kota Balikpapan juga sudah melakukan vaksinasi kepada 700 ekor sapi yang diharapkan tidak menularkan penyakit mulut dan kuku ini. Temuan hewan yang ternak yang dinyatakan positif PMK itu juga diketahui masuk ke Kota Balikpapan melalui jalur darat dari Kota Samarinda yang tidak melewati proses karantina. Menindaklanjuti hal tersebut, DP3 Kota Balikpapan mengaku akan melakukan vaksinasi booster kepada hewan-hewan ternak pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan dalam hal pengawasan sendiri, pihak DP3 Kota Balikpapan juga akan bekerja sama dengan penyelenggara karantina hewan, sehingga hewan-hewan ternak yang akan masuk ke Kota Balikpapan ini nantinya sudah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara karantina hewan ternak tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pembangunan SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, mandek. Informasi lainnya ternyata sebagian lahan di atasnya juga yang sudah berdiri gedung SDN 009 ternyata aset milik Bandara Juanda Tarakan, yang itu artinya di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada pembangunan SDN 009 yang berlokasi di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, di RT 31, saat ini dihentikan sementara alias belum berlanjut. Ini dikarenakan karena terkendala kepemilikan aset lahan. Diketahui lahan yang saat ini, sebagian lahan yang di atasnya berdiri SDN 009 ternyata dimiliki oleh pihak Bandara Juanda Tarakan, yang dimana di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk menghindari terjadinya nanti kesalahan audit atau dan adanya kesalahan administrasi, sehingga pembangunan di stop sementara sampai kepemilikan lahan jelas apakah bisa dimiliki Pemkot atau tidak. Lalu kemudian dalam hal ini sebagai solusinya Wali Kota Tarakan menawarkan tukar guling lahan di lokasi tersebut. Adapun tukar guling yang dimaksud yakni yang akan ditukarkan oleh Pemkot, yakni yang ada di wilayah di daerah Depo, tak jauh juga dari lokasi SDN 009. Kemudian ini juga dibenarkan ke Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Bapak Budiono, bahwa pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dan sudah mengundang pihak bandara, pihak Badan Pertanahan, dari pihak Pemkot Tarakan juga untuk membahas solusi ini, dan hasilnya memang dari pihak bandara juga sudah merespon dan pihaknya juga siap mendukung untuk mengajukan usulan tukar guling lahan ke pusat. Kemudian dikatakan oleh Budiono, memang saat ini yang lahan yang ada di SDN 009 Kota Tarakan di Jalan Kamboja yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemkot Tarakan hanyalah sekitar 516 meter persegi. Kemudian untuk lahan yang dikuasai oleh bandara
mencapai luasannya 1.665 meter persegi, sehingga untuk tukar gulingnya sendiri, apakah itu dalam bentuk sama-sama saling hibah atau tukar guling, pihaknya akan menunggu jawaban dari pusat dan saat ini sudah diajukan usulannya. Dan kembali saya sampaikan memang untuk lokasi tukarannya juga sama luasannya, yakni seluas sekitar 1.665 meter persegi yang ada di wilayah Depo, masih di dalam satu kelurahan Karanganyar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Disdikbud Tarakan, Budiono, berikut liputannya. Jadi tukar guling, Pak. Tukar guling. Berapa kali berapa, Pak? Saya meternya lupa, cuman totalnya untuk yang di lahan yang bandara yang di SSD 09 itu 1.664 meter persegi. Iya. Artinya apa? Nanti yang dihibahkan kita di depo sampah itu sama. Sesuai dengan ukuran itu, Pak. Terus kebetulan juga kan terletak di satu kawasan kan, satu zona. Artinya tidak terlalu jauh lah. Jadi nanti hasil keputusan rapat itu nanti akan diusulkan oleh hasil rapat ini kan kita buatkan notulennya, nanti akan kita buatkan surat wali kota untuk kita teruskan lampirannya notulen ini plus petapatannya itu kita teruskan ke Kementerian Perhubungan untuk proses hibah itu. Terus kalau untuk pembangunan sekolah Pak itu sudah berlanjut sekarang? Ya, jadi kemarin juga karena ini dikejar waktu kan, karena sudah kontrak sudah berjalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Sumatera Selatan. Kesadaran masyarakat pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara ternyata masih sangat minim. Fakta ini diketahui dari satu kamera tilang elektronik untuk masa percobaan yang sudah dipasang di sana. Sejak dipasang pada 1 Juli 2022 lalu, ada sekira 500 pelanggaran lalu lintas per harinya yang terekam kamera. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Aizullah di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners. Sejak diuji coba pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yang lalu, data yang kami dapatkan dari Polda Sumsel bahwa ada sekitar lebih kurang 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik yang telah dipasang di Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tempat pemasangan kamera tilang elektronik ini yaitu persisnya berada di dekat SPBU Rupit, yaitu di wilayah ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, tidak jauh juga dari kantor Bupati Musirawas Utara. Dalam masa percobaan ini, Dea dan juga Tribuners, memang dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Halo, rekan Rahmat. Dari Polda Sumatera Selatan, yaitu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Aras Ganda, menyebutkan bahwa yang juga selaku Kalakar Satgas E-Tilang, bahwa ada sekitar 500 pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ET di wilayah ini. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, Tribuners, dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, untuk anggaran pengadaan kamera ETLE sudah disetujui oleh DPRD setempat. Jumlahnya nanti ada 1 titik untuk di tahap awal ini. Sementara 1 titik yang sudah dipasang di lokasi ini, yaitu kamera milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel untuk uji coba trafiknya. Karena sebelum dilaksanakan penerapan e-tilang nantinya, diawali dengan ada namanya pra-ETLE. Dari pihak Polda Sumatera Selatan juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas Utara untuk segera balik nama kendaraan. Karena ketika ada pelanggaran ETLE nanti, konsepnya adalah yang tercapture kamera, itu surat pelanggarannya dikirim ke alamat STNK. Apabila sampai hari ke-7, surat yang dikirim tidak ada konfirmasi,
maka hari ke-8 akan diblokir oleh sistem Tribuners. Masalah yang akan muncul nantinya pada saat membayar pajak Tribuners. Jadi AKBP Erwin dari Polda Sumsel menyebutkan bahwa beliau juga mengingatkan bahwa dari segi basic memang kamera etle ini basicnya nomor plat, tetapi sudah dikembangkan untuk mendeteksi wajah pengendara sehingga tetap bisa ditindak. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Aizullah untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kepulauan Riau. 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari kota Batam menuju Malaysia ditangkap. Mereka mengaku meminta uang sebesar 7 juta rupiah untuk setiap PMI yang ingin bekerja ke Malaysia. Saat itu kedua pelaku pun langsung berhasil diamankan di halte Masjid Raya Batam Center. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam. Silakan rekan Beres Lumantobing dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore Tribuner, selamat sore rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa aksi penyelundupan PMI di Batam memang sudah tak lagi asing begitu. Bahkan dalam sepekan dan sebulan terakhir penangkapan PMI mewarnai pemberitaan di Kota Batam. Nah, kali ini kepolisian sektor kawasan khusus pelabuhan kembali melakukan penangkapan terhadap 2 laporan perkara begitu ataupun 2 LP. Yang pertama itu seorang pria yang dikirim oleh seorang wanita IRT ibu rumah tangga berinisial B begitu. Nah, jadi si korban ini sudah berangkat ke Malaysia begitu. Namun saat itu ditolak masuk oleh pihak otoritas imigrasi Malaysia. Nah, jadi saat itu dia kembali ke Kota Batam. Nah, dan pada saat itu dia ataupun korban habis baterai dan ingin melakukan mengecas handphone begitu. Namun atas kecurigaan polisi dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan akhirnya ditemukan identitas korban dan dokumen korban bahwa ditolak masuk oleh otoritas Malaysia. Hingga akhirnya si pengirim begitu, si pelaku yang mengirim korban pun dipancing untuk menjemput korban dan akhirnya berhasil diamankan. Nah, sementara untuk TKP kedua itu bermula itu ada 4 orang PMI yang dicurigai begitu masuk ke dalam pelabuhan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan dokumen hingga akhirnya ditemukan bahwa korban merupakan calon PMI yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan korban dan juga pelaku. Nah, jadi modusnya itu para korban ini diiming-imingi pekerjaan yang cukup bagus di Malaysia. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi pekerja kebun. Nah, dengan imbalan gaji yang cukup menggiurkan begitu. Hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi PMI dari berbagai negara. Nah, untuk PMI kelima PMI yang diamankan ini dominan mereka dari luar Batam, ada yang dari NTB begitu, Jawa dan lain sebagainya. Nah, saat ini kedua pelaku pengiriman ini sudah diamankan kepolisian sektor pelabuhan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek KKP Batam AKP Awal Syaban. Berikut liputannya. LPA nomor 7 kejadian tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 06.10 WIB di Pelabuhan Batam Center. Peran tersangka bahwasannya tersangka IP mengurus, membantu, memberangkatkan dan menyediakan semua kebutuhan korban selama berada di penampungan Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang pria ke pos polisi pelabuhan
Ferry Internasional Batam Center, Kota Batam dengan niat menumpang mengecas handphone. Pada saat itu petugas polisi yang bertugas di pelabuhan langsung menanyakan mau kemana, kenapa ada di sini. Pada saat itu petugas polisi mencurigakan bahwasanya pria tersebut sebagai salah satu PNI. Kemudian petugas pos melakukan interogasi dan mengecek terhadap dokumen yang dibawa pada saat itu, mengaku bernama Sahdan, dan petugas pos mendapati satu lembar kertas yang menyatakan ditolak masuk ke negara Malaysia. Identitas tersangka IP, seorang perempuan berumur 48 tahun, korban S, seorang laki-laki berumur 29 tahun. Barang bukti, satu buah paspor atas nama Sahdan, satu. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe mengajukan sekaligus memberi penjelasan terkait rancangan Perda APBD tahun 2023. Penyampaian rancangan APBD 2023 ini sendiri digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Jalan Manado Bitung, Kairagi, Kota Manado pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Terkait apa saja Tribuners yang disampaikan akan dilaporkan oleh rekan kami, Riondo, reporter dari Tribun Manado. Silakan, rekan. Ya, terima kasih rekan di Utara. Dokumen Perda, rancangan Perda APBD 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Oli Dondo Kambe menyampaikan penjelasan sekaligus mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara terkait pandangan mereka terkait rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada tahun ini untuk tahun depan diproyeksikan pemerintah Provinsi Utara akan mendapatkan 3,8 triliun pendapatan, kemudian akan mendapat belanja mencapai 3,4 triliun, kemudian ada penerimaan pembiayaan sebesar 35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 354 miliar. Jadi untuk APBD 2023 ini memang ada sedikit penurunan dari tahun sebelum tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ada sekitar 4 triliun yang jadi pendapatan di APBD 2022. Namun setelah di APBD 2023 mengalami penurunan tinggal 3,8 triliun. Saat itu pemerintah Provinsi Utara juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar pokok dan bunga dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional dan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Angkanya cukup besar, sekitar 300-an miliar harus dianggarkan untuk pembayaran tahun 2023 mendatang. Karena memang menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau bahwa penurunan pendapatan ini dikarenakan ada penyesuaian pendapatan daerah yang dirasionalisasi, artinya harusnya tinggi, tapi setelah penyesuaian tinggal berkurang cukup signifikan, terutama untuk pendapatan rumah sakit umum ODSK, di mana pada tahun ini sempat dianggarkan mencapai 250 miliar lebih. Namun nyatanya pendapatan yang terrealisasi hanya sekitar 33 miliar. Maka untuk tahun depan diadakan penyesuaian agar targetnya tidak terlampau tinggi dan menyesuaikan dengan kemampuan untuk meraup APBD tersebut. Sejauh ini pemandangan umum dari fraksi-fraksi di Sulawesi Utara, 5 fraksi sepakat untuk setuju membahas lebih lanjut APBD 2022 bawa ke tingkat lebih lanjut, karena masih akan dibahas di anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Sulawesi Utara sebelum disahkan menjadi Perda APBD 2023. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Rapat koordinasi atau rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022 resmi dibuka di Kota Jayapura. Rakor secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi, pada salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik Abe Pura.
Selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi ataupun rakor pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 yang telah resmi dibuka di Kota Jayapura dalam mewujudkan satu data kependudukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, awak media, acara tersebut berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh para stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Dan rakor tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, di salah satu hotel di kawasan Kota Raja, Distrik AB Pura. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Dea dan juga Tribuners, Robi mengatakan bahwa sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, Reksosek 2022 ini mendukung penuh komponen reformasi lainnya. Robi menyebutkan komponen reformasi tersebut antara lain adanya perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengatakan bahwa dengan adanya data Reksosek ini dapat mendukung proses identifikasi sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat begitu. Dan dikatakannya pula bahwa masyarakat harus paham bahwa Reksosek 2022 ini ialah basis data yang perlu dimutakhirkan kembali secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dikatakannya dalam pembaruan data secara berkesinambungan. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan bahwa Reksosek 2022 yang nantinya akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sehingga keterhubungan dengan berbagai jenis ataupun basis data ini akan menciptakan sistem Reksosek yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi begitu. Reksosek ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Dan dalam waktu dekat ini, Dea dan juga Tribuners, ya, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura juga nantinya akan melakukan pendataan melalui serangkaian pelatihan dan juga penurunan petugas begitu di berbagai rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura, Papua untuk melakukan pendataan kependudukan dalam kaitannya dengan Reksosek tahun 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan pembukaan rakor awal Reksosek tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Sekda Kota Jayapura dan juga Kepala BPS Kota Jayapura. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, terima kasih buat kegiatan hari ini kita dapat koordinasi Kota Jayapura bersama pemerintah, stakeholder, bersama para statistik Kota Jayapura dalam rangka membicarakan persiapan untuk pendataan registrasi ekonomi sosial tadi. Tujuan daripada kegiatan hari ini, pemerintah hadir untuk memberikan dukungan bahwa memang kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus didukung sesuai dengan koordinasi kita dan kerja kita. Karena PP dalam menyiapkan data ini dipakai di tahun depan untuk semua kementerian lembaga, baik pertanian, kesehatan, tenaga kerja, sosial, jadi dinamakan satu data nasional. Oleh karena itu memang kewajiban pemerintah Kota Jayapura hadir karena memang kita selama ini mitra. Ya, hanya rapat koordinasi, kita mengundang semua stakeholder kita dari distrik, dari kampung, kelurahan, aparat keamanan dari TNI Polri untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi di Kota Jayapura. Harapan kami ke depan, teman-teman dari distrik, dari kampung kelurahan, dari TNI Polri bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bulan Oktober dan November nanti ada petugas yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pentingnya pendataan ini untuk apa? Kita tahu bahwa selama ini permasalahan serius bantuan-bantuan sosial di bawah ini ada yang patut menerima tapi tidak menerima, ada yang juga mungkin harus menerima, tidak menerima. Ini harus kita perbaiki. Jadi kita menggandeng semua stakeholder ini untuk bagaimana kita semua bahu-membahu untuk meyakinkan masyarakat bahwa siapa yang patut dibantu ini akan mendapat bantuan.
Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina launching senam kayuh Baimbai pada hari ini, Jumat 30 September 2022 pagi tadi. Kayuh Baimbai sendiri adalah moto kota Banjarmasin yang juga bisa diartikan mendayung bersama. Acara ini sekaligus untuk menyemarakan rangkaian hari jadi Banjarmasin sekaligus juga Hari Olahraga Nasional ke-39. Untuk selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners, sudah ada rekan kami, Frans Rumbon, reporter dari Banjarmasin Post yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo, Frans. Rekan Frans bisa mendengar kami di studio? Tes. Ya, sudah tersambung rekan Frans. Silakan dengan laporan Anda terkait kegiatan ini. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi pada hari ini bertempat di Balai Kota, di Balai Kota Banjarmasin, Bapak Wali Kota Banjarmasin yaitu Haji Ibnu Sina melaksanakan launching senam Kayuh Baimbai. Jadi senam Kayuh Baimbai ini launching berkaitan juga dengan peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-496, sekaligus juga memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 tahun 2022. Untuk Kayuh Baimbai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu moto yang cukup dikenal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana berarti mendayung bersama-sama. Karena moto ini sendiri berkaitan erat juga dengan budaya masyarakat Banjarmasin, yaitu budaya sungai. Jadi terkait itu juga gerakan dari senam Kayuh Baimbai ini sendiri, salah satunya gerakannya adalah berupa gerakan seperti mendayung. Jadi terkait dengan launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjarmasin, termasuk juga Kepala SKPD itu setelah dilakukan launching bersama-sama mengikuti senam Kayuh Baimbai ini. Jadi untuk seterusnya, setelah di launching pada hari ini, Bapak Wali Kota Banjarmasin pun meminta senam ini lebih disosialisasikan karena ingin lebih memasyarakatkan senam ini. Jadi salah satu tujuannya di launchingnya senam ini sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa lagu yang ini senam ini itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam. Adapun lagu-lagu Banjar yang mengiringi senam dengan durasi sekitar 14 menit ini, diantaranya lagu yang cukup terkenal yaitu Paris Berantai, Sapu Tangan Babun Cuampat, kemudian Baras Kuning Remix. Kemudian Bapak Wali Kota Banjarmasin juga meminta terkait dengan sosialisasi ini dilakukan hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kemudian nanti ada para instruktur juga diharapkan bisa dilatih untuk kemudian lebih memasifkan gerakan atau senam Kayuh Baimbai ini. Karena ini diharapkan juga menjadi salah satu identitas untuk mempertegas identitas Kota Banjarmasin. Seperti yang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina mencontohkan apabila di daerah lain ada senam-senam seperti yang sudah dikenal, seperti senam Maumere, senam Poco-Poco, maka di Kota Banjarmasin itu ada senam yang menjadi identitas Kota Banjarmasin, yaitu senam Kayuh Baimbai. Demikian dia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan hari anniversary Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan mengadakan lomba fashion show etnik tingkat remaja pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di Sun Plaza Medan Mall ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari berbagai daerah dan agensi. Untuk informasi terkait bagaimana pelaksanaan Tribuners dan juga pemenangnya, akan dilaporkan reporter kami Diana Aulia, reporter dari Tribun Medan. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tribun Medan yang ke-12 tahun, Tribun Medan tentunya menyelenggarakan acara yang luar biasa, yaitu acara yang diadakan di Sun Plaza Medan selama 5 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Rabu hingga hari Minggu mendatang. Hadiah adapun grand prize yang diberikan yaitu 1 unit mobil dan juga 2 buah sepeda motor. Dalam rangkaian acara ulang tahun Tribun Medan ini, Tribun Medan juga menyelenggarakan acara fashion show anak dan juga fashion show remaja, di mana para peserta membawakan tema baju etnik atau busana Nusantara. Jadi pada acara fashion show ini kemarin untuk remaja dihadiri atau diikuti 70 peserta dari berbagai agensi di Kota Medan. Menurut informasi yang saya dapatkan juga seluruh agensi di Kota Medan turun untuk mengikuti perlombaan fashion show yang ada di Tribun Medan ini. Kemudian untuk antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa. Hingga kini pembelian tiket juga masih berlangsung dan terlihat juga kemarin para penonton dan juga pendukung dari para peserta juga meriah, dan satu atrium dari Sun Plaza itu penuh dengan masyarakat Kota Medan. Kemudian nanti pada hari Minggu, undian juga akan diambil atau tiket yang telah dibeli dan akan diundi pada hari Minggu pukul 3 sore atau pukul 15 WIB, dan akan diundi langsung oleh Wali Kota Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Diana, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari satu di antara peserta lomba, Karisma Aura, selengkapnya. Acara hari ini lumayan menarik dengan peserta yang banyak menggunakan kain-kain polos, berbagai kain polos ya. Sangat senang lah untuk mengikuti lombanya. Kira-kira hari ini bakal menang nggak? Yakin nggak? Kalau menang kalahnya itu urusan Tuhan sih. Intinya itu kita buat yang terbaik aja dulu. Kalau buat yang terbaik kan. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Kabupaten Sika, Pulau Flores telah menginjak usia 50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja, pastor dan umat Paroki Thomas Morus Maumere mengadakan misa syukur bersama. Untuk kegiatan ini Tribuners akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria. Halo rekan Maria. Halo Dea. Iya, silakan rekan Maria dengan informasi Anda terkait kegiatan ini. Baik, selamat malam Dea. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Selamat malam sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere. Kemarin 29 September 2022, Paroki Santo Thomas Morus Maumere yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menginjak usia ke-50 tahun atau usia emas. Merayakan momen memasuki usia senja ini, tentunya para umat, pastor paroki, dan juga ratusan umat lainnya mengadakan misa syukur bersama di Gereja Santo Thomas Morus Maumere. Puluhan pastor dan juga suster dari berbagai kolegrasi serta ratusan umat Katolik di Sika ikut terlibat mengikuti misa syukur dan memaknai hari ulang tahun paroki ke-50 tahun ini. Misa tersebut tentunya dipimpin oleh Uskup Maumere, Monsinyur Alvaldus Martinus Seduh, beserta didampingi pastor paroki
Thomas Maurus Maumere, Romo Laurentius Noi, beserta dengan puluhan pastor paroki lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Misa dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai selesai di Gereja Thomas Maurus. Pantauan tribunflores.com pada Kamis 29 September 2022 sore sebelum perayaan misa, Uskup Maumere beserta puluhan pastor dijemput oleh beberapa umat dari lingkungan yang menanggung kegiatan ini dan mengadakan tarian tradisional yang berasal dari 3 daerah yang ada di Kabupaten Sika, ada di Kabupaten Ende, dan juga di Kabupaten Ngada. Yang berasal dari Kabupaten Sika, tarian Hegong, dan juga tarian adat Lio, Gawi yang berasal dari Kabupaten Ende, serta tarian Jai dari Kabupaten Ngada. Ratusan umat hadir tampak menikmati sentakan kaki yang dibawakan oleh para penari dari berbagai kabupaten ini. Tentunya hal ini juga dinikmati salah satu umat yang bernama Irma. Ia merasa senang dan sangat bangga dengan perayaan emas paroki Santo Thomas Maurus kali ini. Dan ia memberi harapan juga dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki Thomas Maurus ke 50 tahun agar nantinya ke depan bisa bermanfaat untuk umat Katolik yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea yang bisa saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Teror kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kelompok itu secara brutal menembaki sejumlah pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat hingga menewaskan 4 orang. Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini. Kabitumas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, mengatakan kronologi bermula dengan pengadangan sekelompok orang bersenjata. Kejadian berlangsung di distrik Moskona Barat, Moskona Utara, perbatasan Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK136 TS Kampung Mayerga pada Kamis 29 September 2022 kemarin sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan saat para pekerja sedang membuat jalan di Kampung Majni menuju arah Moskona Utara. Para pekerja yang berjumlah 12 orang merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Autor penyerangan brutal dilakukan oleh TPNPB yang dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu. Pengakuan ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat atau OPM, Sebi Sambon. Sekelompok bersenjata mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Sebi menyebut Arnoldus Yancen Kocu CS beroperasi di Kodap 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibrat. Sebi Sambon mengatakan pihaknya meyakini 4 pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat ekskavator. Hingga kini jenazah para korban masih dalam penguasaan pihak TPNPB. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, jenazah 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat, Papua Barat, korban penembakan, masih dikuasai oleh TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu. Kelompok itu menegaskan tidak akan mengembalikan jenazah korban dan akan menembak mati siapapun yang mencoba datang ke lokasi. Pesan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambon, melalui TPNPB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu pada hari ini Jumat 30 September 2022. Arnold menuturkan mayat yang telah dibunuh itu tidak boleh diambil oleh pihak yang mereka anggap musuh. Hingga kini keempat jenazah pun masih di tangan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mencari pemilik proyek Jalan Trans Bintuni Maibrat bernama Barnabas Orokoma. Maksud kami, Barnabas Orokomna.
Terkait ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi memberikan penjelasan yang memastikan pihaknya mendalami penembakan brutal yang menewaskan 4 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat tersebut. Adam menyebut bahwa sudah ada tim yang dikirim ke lokasi untuk menyelidiki. Seperti diketahui, 12 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Bintuni Maibrat, diserang di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Kejadian berlangsung pada Kamis 29 September 2022 kemarin, sekira pukul 18.20 petang waktu setempat. Beredar pula rekaman suara alasan penyerangan itu lantaran terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan menembak hingga membakar 2 unit kendaraan truk dan 2 ekskavator. Di tengah kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, muncul kabar mengenai sempat adanya intervensi dari istana kepada Gubernur Papua. Intervensi itu menyeret nama penjabat Gubernur Papua Barat, yakni Paulus Waterpauw, yang akhirnya membeberkan klarifikasi. Informasi itu menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta Paulus menjadi wakil gubernur Papua pada tahun 2021. Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Golkar merasa kursi wakil gubernur Papua menjadi haknya karena Clemente Rinal yang meninggal dunia sehingga posisi kosong merupakan kader Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan wakil ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi wakil gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tidak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Ia juga membantah peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Lebih jauh, Paulus Waterpauw lantas memberikan saran kepada Lukas NMB untuk mundur dari jabatan karena kasus yang menjeratnya. Menurutnya, tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Paulus menegaskan permintaan agar Lukas NMB mundur ini murni dari dirinya dan jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Lukas sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada 12 September lalu di Polda Papua, namun dia absen dengan alasan sakit. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan Lukas pada 26 September kemarin, tetapi Lukas tidak hadir dengan alasan yang sama. Kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB mendapatkan sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Muldoko menyayangkan adanya masyarakat yang membentengi kediaman Lukas hingga membuatnya mengeluarkan ancaman akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Pernyataan itu disampaikan Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Kepresidenan RI Jakarta pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Kepala Staf Presiden itu menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membangun Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Ia meminta Lukas NMB untuk menghormati segala proses hukum. Mantan Panglima TNI itu juga meminta KPK untuk tidak lembek dan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah. Jika yang bersangkutan dalam perlindungan masyarakat, pengerahan prajurit TNI menurutnya bisa dilakukan jika memang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, Lukas NMB telah 2 kali mangkir panggilan KPK. Tim pengacaranya menekankan bahwa sang gubernur saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Halo Mas Samsul, aman ya?
Bisa dengar suara kami? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim delegasi cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan turun melihat kondisi arena sirkuit Geresing di Kabupaten Sinjai. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi arena lintasan secara langsung. Tim delegasi diwakili oleh Adifar memastikan bahwa arena balap motor siap untuk dipakai. Dan untuk informasinya lebih detail Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dia di studio Tribun News dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa kami langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana daerah ini, Kabupaten Sinjai, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat provinsi yang ke-17 tahun 2022 ini. Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah sebanyak 21 cabang olahraga di daerah ini yang akan dipertandingkan. Dan karena ini daerah ini menjadi tuan rumah bersama, ada 2 kabupaten yang menjadi tuan rumah bersama pada Porprov 2020 ini, yakni Kabupaten Sinjai sendiri dan Kabupaten Bulukumba. Dan sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini menjelang pelaksanaan pembukaan Porprov pada tanggal 22 Oktober mendatang, sejumlah panitia lokal atau pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia pelaksana lokal sedang membenahi sejumlah venue-venue atau arena olahraga yang akan ditempati sebagai pelaksanaan pertandingan olahraga nantinya. Nah, salah satunya yang paling mendapat perhatian khusus yakni sirkuit Garcing yang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau jaraknya berada sekitar 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai atau sekitar 200 km dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, oleh panitia lokal di daerah ini setengah sibuk untuk membenahi arena lintasan tersebut karena beberapa hari yang lalu sedang direhabilitasi, namun beberapa bagian-bagian yang masih harus dibenahi. Hal itu disebabkan karena beberapa bagian yang belum memenuhi standar sehingga tim delegasi Porprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Adifar memantau langsung dan mengoreksi sejumlah bagian arena lintasan tersebut untuk segera dibenahi. Hal-hal yang harus dibenahi seperti permukaan badan aspal, kemudian ada yang jumping, kemudian terdapat juga beberapa hal lain seperti kotoran ternak sapi yang memenuhi badan aspal atau arena lintasan. Hal-hal tersebut penting untuk dibersihkan atau disterilkan sebelum pelaksanaan arena balap motor nanti pada tanggal 25, khusus cabang balap motor dilaksanakan di sirkuit ini pada 25 Oktober. Hal-hal yang dianggap mengganggu inilah yang kemudian diminta untuk dibenahi sebelum pelaksanaan cabang olahraga tersebut, Mbak Dia, seperti itu.
Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tim delegasi Porprov Sulawesi Selatan, Adifar selengkapnya. Ya, untuk pembenahan lintasan yang dilakukan oleh pihak technical delegate, pimpinan perlombaan, juri, dari pihak PUPR, kontraktor, ketua panitia, itu secara sinergisitas untuk meninjau langsung ke sirkuit dan mengelilingi lintasan dan melihat titik-titik mana yang membutuhkan perbaikan yang akan dibenahi untuk langkah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk Porprov. Apa saja Pak titik-titiknya yang perlu dibenahi itu? Ya, mulai dari badan jalan yang agak bumpy. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri pada masa krisis seperti saat ini. Jokowi pun juga sempat menyentil pejabat daerah hingga istana yang kerap berwisata ke luar negeri di masa krisis, bahkan yang bangga memamerkannya di media sosial. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada semua kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 kemarin. Presiden mengaku heran dengan banyaknya orang Indonesia yang memilih jalan-jalan ke luar negeri, padahal saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Jokowi menilai dalam situasi serba sulit saat ini, kalaupun ingin jalan-jalan seharusnya berwisata di dalam negeri saja. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyebutkan banyak wisata dalam negeri yang patut dikunjungi, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pejabat akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dia melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke negara lain terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Dia pun meminta para pejabat daerah agar mengajak warganya untuk memilih wisata di dalam negeri saja daripada keluar. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang tadi penahanan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati di ruang pemeriksaan kesehatan Barreskrim Polri. Adapun penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri, diantaranya berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, penahanan itu bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam proses penyerahan berkas perkara tahap 2. Rencananya, tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Senin atau Rabu pekan depan. Tadi juga Kapolri menyatakan bahwa tidak akan memperlakukan istimewa Putri Chandrawati di tahanan. Dia bakal diproses seperti pada tahanan-tahanan lain. Sisi lain tadi memang Kapolri juga mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Polri juga telah menerima keputusan Presiden terkait pemecatan terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tersebut. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit